Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema yang judulnya narcissist dan loneliness. Loneliness itu adalah kesepian gitu ya. Jadi ini untuk kita yang kadang wondering gitu, sebenarnya narcissist ini bisa kesepian nggak? Pernah kesepian nggak? Dan bagaimana dampak rasa kesepian ini terhadap mereka, seperti itu. Karena kita melihat ya, justru banyak kan mereka itu justru mengabuse orang-orang yang terdekat dengan mereka, seperti itu ya, dengan gampang meninggalkan, dengan gampang menterlantarkan, seperti itu. Dan apakah mereka juga merasa kesepian kalau misalkan mereka sedang meninggalkan orang yang sebenarnya lagi nungguin mereka, kayak gitu kan. Namun dalam artian di sini itu bukan cuman kesepian kalau kita nggak ada siapa-siapa ya, maksudnya secara fisik gitu ya, bukan hanya kalau ada atau tidaknya orang di sekitar kita, ada atau tidaknya orang di dalam satu ruangan bersama kita. Namun maksudnya adalah kesepian juga secara emosional atau secara mental gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendefine kesepian dan narsisis dalam 3 macam yang berkaitan dengan narsisis. Yang nomor 1 ya, narsisis kesepian secara emotionally. Artinya narsisis bisa merasa kesepian secara emotionally karena ibarat itu analoginya seperti ini. Kita yang secara normal ingin mencari pasangan hidup gitu ya, kemudian kita bermimpi untuk settle dan juga benar-benar mengisi kehidupan kita. Nah, ketika kita benar-benar menemukan seorang sosok yang bisa mengisi hidup kita, tentu itu bisa mengobati kesepian kita gitu kan. Misalkan orang yang udah benar-benar bertahun-tahun menantikan pasangan untuk menikah, menantikan pasangan yang serius, kemudian akhirnya berusaha menemukan dan akhirnya bertemu, tentu bisa mengobati kesepian. Nah, namun sebelum kita bertemu dengan orang yang kita cintai ini, kan kita memiliki proses gitu ya. Kita ada yang kadang cocok, ada yang kadang enggak. Bahkan ketika kita bersama orang yang tidak tepat pun bisa loh kita merasa kesepian dalam sebuah hubungan gitu ya. Nah, kalau kita merasa kesepian dalam sebuah hubungan itu artinya ya apa ya, mungkin kita cuma punya status, oh, oke, gue punya pacar, tapi selama pacaran masih kosong gitu ya. Jadi kita tetap merasa kesepian. Nah, sekarang kita bayangin gimana kalau seumur hidup kita tuh dalam mode mencari sosok itu, sosok seorang yang bisa membuat kita berhenti untuk kesepian gitu. Tapi sejatinya itu kita nggak pernah menemukan sosok itu. Nah, alangkah kesepiannya ya perjalanan hidup yang seperti itu, dan alangkah sangat melelahkan gitu. Makanya ketika kita menikah atau ada orang lain yang menemukan soulmate-nya, mereka bisa bilang, wah, akhirnya aku menemukanmu gitu ya. Nah, itu memang dalam konotasi normal. Tapi bagaimana kalau misalkan itu tuh nggak pernah terjadi? Kita pasti akan sangat kesepian. Nah, inilah yang dialami oleh seorang narsisis, dan itulah dari tanda-tanda siklus NBD yang terus diulang-ulang dari love bombing, devalue, discard, hover. Dalam siklus NBD ini tentu akan selalu merasa kesepian karena bagaimanapun apapun yang dilewati itu akan selalu kosong gitu ya, hollow. Jadi artinya pada pembahasan pertama kesepian secara mental, iya. Kemudian yang kedua, kesepian ketika sendirian secara fisik. Ya, mereka memang sangat kesepian ketika benar-benar sendirian, benar-benar kayak di rumah sendirian, nggak ada orang lain sama sekali, benar-benar no, zero, nothing gitu ya. Jadi dari perihal ini dapat dikatakan bahwa narsisis orang yang sangat kesepian, pertama secara emosional karena terus berkutat dengan siklus NBD-nya, dan karena kurangnya daya ikat bonding secara emosional terhadap orang-orang terdekatnya. Nah, kemudian kesepian secara emosional. Di yang kedua, apakah dia secara fisik kalau sendirian juga merasa kesepian? Ya, bisa merasa kesepian kalau nggak ada orang sama sekali sekeliling mereka. Ini akan sangat mengganggu bagi mereka gitu ya. Jadi kalau yang kedua ini kita bisa ibarat seorang anak kecil yang
berada di dalam satu ruangan atau di dalam suatu lokasi benar-benar sendirian gitu ya, pasti akan merasa terganggu dan merasa tidak nyaman. Dan juga itu akan diibaratkan seperti anak kecil yang ditinggal sendirian dan juga nggak dikasih mainan apa-apa gitu ya. Jadi mereka akan kesepian. Nah, kemudian bagaimana mereka cara menanggulangi perasaan-perasaan ini yang tidak mengenakan? Yaitu yang nomor 3, mereka bisa kesepian dengan secara fisik, sendirian secara fisik, namun tidak sepenuhnya sendirian gitu ya. Jadi ada namanya distance fuel yang dia dapat tidak secara langsung bertemu gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu kesepian gitu ya. Nah, dalam case ini ketika mereka sendirian, mereka biasanya akan berusaha mencari distance fuel secara online atau sosial media dari supply-supply-nya gitu. Makanya nggak heran kalau narsisis sering melakukan triangulation ya. Ketika ia bersama dengan supply satunya, lagi bertemu fisik dengan supply satunya atau salah satu supply gitu, sebenarnya dia sedang melakukan silent treatment dengan supply lainnya. Nah, artinya di saat bersamaan ia mendapatkan fuel dari supply yang sedang sama dia dan distant fuel dari supply yang sedang menerima silent treatment. Nah, ini tuh bener-bener nikmat banget gitu ya. Jadi ketika orang yang bersama-sama dengan dia itu mendapatkan supply, bisa positif bisa negatif, tapi orang yang sedang menerima silent treatment, yang stres, yang khawatir, yang nyariin dia, yang wondering kenapa kok nggak datang, kenapa kok hilang, dia lagi ngapain sama siapa dan kenapa, itu adalah reaksi emosional yang sangat dahsyat dan fuel yang sangat nikmat bagi narsisis yang disebut dengan istilah double fuel ya, dapat dari kanan kiri. Jadi dalam konteks narsisis dan loneliness, kesepian, untuk menghindari perasaan itu, makanya mereka itu dalam tanda kutip justru nggak bisa sendirian gitu. Untuk mereka menjaga agar tidak kesepian, maka supply makin banyak makin aman buat narsisis. Jadi mereka ya kalau bisa nggak bisa, jangan pernah sendirian secara fisik, dan kalau misalkan lagi sendirian secara fisik pasti nggak lagi sendirian secara online. Walaupun secara emosional dalam kadar normal ia akan terus kesepian, kosong, karena ibarat mengejar sesuatu yang gak pernah ada ya, kayak mengejar seekor kuda unicorn gitu. Orang yang sempurna versi narsisis dengan ekspektasi yang sangat tinggi dan juga dengan harus lapang dada menerima semua abusifnya itu, ya mungkin gak pernah eksis gitu ya. Jadi akan terus mengejar sesuatu yang tidak ada atau hampa, dan terus berkutat dengan siklus NBD-nya itu. Narsis akan terus berusaha untuk nggak pernah sendirian, untuk berusaha terus dapat fuel, terus dapat supply, karena kalau misalkan benar-benar kesepian akan masuk ke dalam black hole yang sangat mengerikan bagi dia sendiri, yaitu kayak merasa nggak berharga, merasa kebalikan dari disordernya yang membutuhkan rasa untuk dibombong gitu ya. Nah, ketika dia merasa sendiri dan benar-benar gak punya siapa-siapa, tentunya itu berkebalikan banget dengan apa yang narsisis inginkan. Makanya juga sering terjadi bahwa ketika dia mendiscard salah satu supply-nya, pasti udah ada supply pengganti yang udah disiapin. Nah, kira-kira itulah dinamika dari siklus NBD. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa mampir ke sini untuk diskusi lebih lanjut atau apapun itu yang bisa kita sama-sama sharing gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.